Pada saat orang berpasangan itu ada Allah. Jadi belajar untuk tidak menyakiti, belajar untuk menghormati. Nah, disinilah yang harus kita kerjakan setiap hari di dalam rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali lagi, bertemu lagi, bersilaturahim lagi dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dan tentunya besar harapan kami juga kita semua di dalam menjalani kehidupan ini tetap bisa istiqomah ya, terus memperbaiki diri sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat dalam menjalani perintah-perintah Allah. Dan paling penting adalah optimis dalam menjalani hidup. Ya, seperti biasa, setiap hari kita akan mengangkat sebuah tema. Temanya masih berhubungan dengan keluarga. Pada saat sepasang manusia pertama kali bertemu, lalu akhirnya memutuskan untuk menikah, kedua orang pasangan ini rata-rata selalu hatinya penuh dengan kasih sayang. Mengikat janji untuk menikah, berkeluarga, memiliki anak keturunan, tentunya dengan besar harapan ingin menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi dalam perjalanan tentu tidaklah mudah. Bisa terjadi perdebatan, bahkan tidak jarang yang sampai pertengkaran hingga melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Tema kita adalah katanya cinta, kok kasar sama pasangan. Cinta kok kasar sama pasangan. Padahal seorang laki-laki seharusnya adalah melindungi kaum perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, seorang laki-laki seharusnya melindungi. Dan untuk membahas tema ini sudah hadir bersama kita, alhamdulillah, guru kita yang mulia Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih banyak di grup yang bahas tentang kemarin. Oh, di studio ini ada suara teriakan, padahal nggak ada. Wah, tapi ya begitulah. Itu memang ada yang goib ya Ustadz ya. Ada yang goib, ada yang ini. Jadi banyak juga yang penasaran. Itu beneran atau enggak katanya. Nonton aja lah. Nonton aja. Baik, pemirsa, untuk membahas tema ini juga hadir bersama kita guru kita juga. Ini beliau ini guru sahabat saya juga. Dan Masya Allah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ustadz Zaki Mirza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, pagi hari ini kita rindu sekali untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz, khususnya yang berhubungan dengan rumah tangga. Katanya cinta, tapi kok kasar sama pasangannya. Baik, Ustadz izin Bang. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga. Kalau kita kembalikan ke asli kalimatnya dalam bahasa Arab, rumah itu disebut dengan maskanun. Jadi kalau kita umroh atau haji itu ada tulisan maskan. Maskan itu berarti rumah tempat tinggal. Nah, kalimat maskan ini juga diambil yang pada akhirnya keluarlah kalimat sakinah. Dia satu akar kalimat. Berarti orang yang berumah tangga itu adalah rumah tempat dia kembali. Mencurahkan semua permasalahannya ya di rumah. Ketemu dengan istri dan anak-anaknya ya di rumah. Maka sakinah yang seakar dengan kalimat maskanun, yang kalimat aslinya adalah sakana yaskunu, yaitu menetap atau tempat tinggal. Maka orang yang kembali ke rumah tangga, ke rumahnya masing-masing adalah tempat dia merasakan kedamaian. Sakinah maka diartikan dengan damai, tentram, dan sejuk. Makanya Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah menyampaikan
litaskunu ilaiha. Ini tujuan utama dari orang berumah tangga itu kan untuk merasa tenang, ada cinta, ada kedamaian. Lalu yang jadi masalah ketika seorang suami lebih kepada oknum mungkin Ustadz ya. Ada masalah dikit-dikit, emosi, main tangan, kasar. Berarti harus ada yang dipertanyakan, jangan-jangan dia mencintai istrinya bukan karena Allah. Karena kan yang nitipin istri ke dia itu ya Allah. Yang namanya titipan itu ya harus dijaga, dirawat, dibimbing, dipelihara. Sama lah misalnya Ustadz Danu nitipin ke saya, beliau umroh nitip mobil misalnya gitu Ustadz. Mudah-mudahan nitip beneran kalau beliau umroh kan. Nitip mobil, ya Allah Ustadz makasih saya dikasih kesempatan pakai mobil. Kata Ustadz, pakai Ustadz tolong dijaga. Pasti ada kalimat itu. Iya. Tolong dijaga, diisi bensinnya, jangan dipakai doang Ustadz, ingat isi bensin. Ganti gitu ya. oli kalau perlu. Ganti oli, Cuci. dicuci. Kan cuma seminggu Bang, Oh, banyak iya. amat. Oh iya, ya harus dong. Iya. Bonus. Bonus. Jadi memang ada kewajiban-kewajiban bagi orang yang dititipi. Saya dipinjemin mobil sama Ustadz Danu, tugas saya ngerawat, ngejaga. Bagaimana ketika saya kembalikan kepada Ustadz Danu, kalau bisa ya bensinnya full tank, olinya baru gitu kan. Pokoknya serba gres. Begitupun ketika Allah menitipkan pasangan hidup kepada seorang laki-laki. Terjadilah ijab qabul. Ijab qabul artinya serah terima. Ketika diserahkan dari orang tua laki-laki, diterima oleh suami. Saat itulah tanggung jawab penuh kepada suami. Maka kalau cintanya karena Allah, dia bukan karena tidak tega kepada istri, tapi karena memang takut kepada Allah. Bayangkan bagaimana murkanya Allah ketika titipannya itu justru dijahati. Udah nggak bisa bimbing, nggak bisa ngarahin, nggak pernah ngimamin, tetapi justru dijahati fisiknya. Rasulullah itu mengajarkan kita ini tidak boleh menyakiti fisik, menyakiti hati. Dan itu juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwa berumah tangga itu modalnya adalah mawaddah warahmah. Jadi kenapa kalimat litaskunu ditaruh di depan? Karena itu sebuah hasil. Jadi kalau kita kondangan kan selalu kita ngucapin mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinahnya di awal. Padahal sakinah itu adalah hasil dari mawaddah, warahmah. Mawaddahnya dulu, kemudian ada rahmah. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Mawaddah sifatnya fisik, sementara, tidak ada yang abadi. Ini ada expired date-nya. Tetapi rahmah adalah yang membuat rumah tangga itu menjadi selalu dekat dengan istri, dekat dengan suami dalam jangka waktu yang panjang. Baru setelah itu ada yang namanya sakinah. Lalu bagaimana ketika berumah tangga dihiasi hari-harinya dengan amarah, dengan emosi. Rumah boleh besar, berlantai-lantai, tetapi subhanallah di dalamnya tidak ada sakinah. Nah, mudah-mudahan program ini bisa memberikan kita kesejukan hati supaya membina rumah tangga lagi, pasrah saja kepada Allah, biar Allah yang memberikan terbaik dalam rumah tangga kita. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz dapat pencerahan kita pagi hari ini. Sakinah itu di dalamnya ada mawadah warahmah. Jadi rumah tangga itu benar-benar jadi rumah yang menyejukkan, menenteramkan. Betul. Baik, kita akan dengarkan tausiah lanjutnya dari guru kita Ustadz Danu. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tema kita manis, katanya cinta, kok kasar sama pasangan. Nah, memang kadang rasa cinta itu sebagaimana manusia biasa, biasanya hanya di bibir. Cinta yang sampai ke hati, apalagi sudah tahu kita seorang muslim, itu betul yang diceritakan oleh Ustadz Zaki Mirza tadi, ada Allahnya. Pada saat orang berpasangan itu ada Allah. Jadi belajar untuk tidak menyakiti, belajar untuk menghormati. Nah, disinilah yang harus kita kerjakan setiap hari di dalam rumah tangga. Salah satu yang harus kita ketahui dalam Quran menceritakan lintalahum. Nah, kalimat ini untuk siapa saja. Di rumah tangga boleh kita pakai. Artinya lemah lembutlah kamu kepada mereka.
kita dengan pasangan yang sudah berikrar di hadapan Allah ini, kita tetap harus menghormati. Makanya lemah lembut. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk lemah lembut kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Kita senantiasa disuruh lemah lembut. Walakum tafadon kalidal qalbi lang fadu min halik. Nah, di sini ceritakan jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jadi kita dilarang oleh Allah Ta'ala, sikap kita keras, hati kita kasar, dilarang. Nanti siapapun orang itu pasti akan menjauh dari sekeliling kita. Kalaupun kita keras kasar, bisa aja istri kita menjauh, tidak mau dengan kita. Tidak mau dia. Nah, inilah persoalannya. Nah, kalau memang kita itu ingin keluarga kita itu betul-betul kita yang inginkan itu adalah besok di surga. Kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala memang kita masuk surga, itu kita bisa bertemu dengan anak, istri, orang-orang yang kita cintai karena Allah. Nah, disinilah kita harus merencanakan bagaimana kehidupan kita. Tidak hanya berkata lemah lembut, tapi nanti di belakangnya kita bisa bisa belok. Tetapi kita betul-betul kita curahkan. Semua yang ada di keluarga harus kita tanamkan. Salah satu kita sebagai imam adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu sangat penting. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa jangan kalau ada sesuatu yang tidak pas, coba wasyawirhum fil amri, musyawarahlah dalam segala urusan dunia. Ya. Kemudian apa? Memaafkan, fa'fu anhum. Dijelaskan dari satu ayat ini. Maafkanlah mereka. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan yang tidak menjadikan benturan yang besar di dalam keluarga, maafkan, tidak apa-apa. Kasih nasihat yang baik pada pasangan kita. Kemudian kita mendoakan setiap kali kita sholat agar pasangan kita soleh atau solehah. Doakan. Kalau memang iman kita cukup, amal soleh kita cukup, Allah akan memberikan jalan agar pasangan kita itu soleh atau soleh. Allah akan memberikan jalan. Karena kita tidak mampu, karena kita sudah lingkungan yang sudah setiap hari seperti itu, tidak mampu menggeser pribadi suami, tidak mampu menggeser pribadi istri. Diajak pengajian agak sulit, agak seperti itu. Coba pada Allah Ta'ala. Mohon. Semua yang dikerjakan setiap harinya, dari mulai sholat, membaca Quran, sedekah dan sebagainya, niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Nah, itu baru dilihat itu menjadi amal soleh. Nah, kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan kalau kita doakan suami menjadi soleh atau istri menjadi solehah, suatu ketika dia bisa mendapatkan petunjuk, bisa menjadi soleh atau solehah. Itulah yang akan menjadikan pahala dan amal soleh kita di hadapan Allah. Jadi benar-benar harus belajar. Istri ujian bagi kita, suami ujian bagi kita, anak, harta ujian bagi kita, kesenangan ujian bagi kita, yang kita merasa tidak senang pun itu ujian bagi kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Nah, Allah akan menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Itu untuk kita. Jadi bukan untuk orang lain. Ayo kita belajar semuanya. Apa yang kita kerjakan ini adalah harus lillahi ta'ala. Apa yang ada di sekitar kita ini adalah penguji kita agar kita lebih sujud pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat sehingga kita bisa nanti keluarga kita bisa bertemu di surganya Allah nanti. Amin. Masya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz Danu, terima kasih banyak Ustaz Zaki Mirza. Siap. Ilmunya pagi hari ini diingatkan lagi kita bahwa fondasi dasar dalam pernikahan adalah pertama ibadah karena Allah. Istri, anak semua bisa jadi ujian, tapi juga ini adalah titipan bagi kita. Karena itu titipan harus kita jaga, kita pelihara ya dengan rahmah, dengan kasih sayang. Jangan disakiti. Dan ingat sebagai laki-laki, imam itu punya kewajiban juga menafkahi. Tapi ada juga Ustadz yang menjadikan pembenarannya, merasa, ini kata-kata merasa, dia melakukan kekerasan itu karena merasa istrinya berbuat salah. Oh ini tidak sesuai, ini kamu seharusnya sebagai istri itu ngikut kata suami. Nah kalau nggak ngikutin berarti kamu begini. Ini maaf ya Ustadz ya, ini merasa benar. Nah
akhirnya melakukan pemukulan, kekerasan dan lain sebagainya. Tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi sambil kita melihat narasumber, nanti kita sisipkan lagi bahasan-bahasan kita supaya lebih tajam nanti ya.